cepet sadar ya. Biar kamu bisa gendong Juna, peluk Juna, main-main sama Juna. Juna mau main ya sama papa sayang? Mas? Mas Dimas? Mas? Aduh, dua-duanya anak papa ganteng-ganteng nih. Dan papa juga sayang sama kalian berdua, ya. Juna tuh diem aja. Kamu kenapa, Fadil? Kenapa? Lapar? Mau susu? Iya, iya. Iya, tuh. Kenapa? Iya. Fadil susunya nggak dikasih? Oh iya. Ini, kamu? Iya, ini buat kamu, yang ini buat Juna, yang itu buat Fadil. Papa dibawain makanan. Tapi cuma buat papa nih, kalian nggak bisa makan. Nanti kalau udah gede ya. Ya ini nih susu. Op. Oke, ini nih. Iya. Oh, apa tuh? Hah? Lapar loh. Oh, lapar. Aisyah. Setia, Mas? mau ngapain kamu? Setia, mau apa kamu? Kembaliin. Aisyah, ayo pergi. Lepasin. Mas. Sudah. Aisyah. Enggak. Lu denger ya. Selama ini yang ngerawat Juna itu gue. Dan selama ini yang ngelindungin Aisyah itu juga gue. Dan lu nggak berhak milikin mereka. Karena mereka milik gue. Apaan kamu, Setia? Kembaliin Juna. Enggak. Ayo Aisyah. Dimas, lepasin. Astaga, Mas Dimas. Aisyah. Enggak. Mas. Aisyah, ikut gue. Aisyah. Mas. Jangan pergi. Aisyah. Enggak. Setia. Lu harus pergi sama gue. Setia, lepasin. Enggak. Jangan gue lepasin. Mas Dimas. Aisyah. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas? Suster! Mbak Natasha! Sus! Aisyah. Mas Dimas! Aisyah. Mas Dimas! Mas! Aisyah. Sus, ini Mas Dimas kenapa? Coba saya cek dulu, Bu. Saya panggil Mbak Natasha ya. Iya, Bu. Mbak Natasha. Aku harus segera keluar dari sini sebelum Aisyah dan Natasha datang. Iya, harus. Tapi udah diperiksa sama suster kan? Udah sih, Mbak, tapi aku masih khawatir soalnya nafasnya masih sesak. Ayo kita periksa sekarang langsung ya. Syukurlah mereka nggak lihat aku.
Gimana, Sus? Masih sesak napas, Bu. Aduh, mana sih Mama Lydia? Kok lama banget? Disuruh fotoin obat-obatannya Mas Dimas aja lama banget. Oh jangan-jangan dia gagal lagi. Ya, masa gitu aja gagal? Aduh, capek. Jantung mau copot. Oke, berarti sekarang aku harus kirim foto-fotonya tadi ke Bianca biar dia tahu obatnya Dimas. Oke, ini. Ini dia. Jadi ini obat-obatan Mas Dimas. Permisi Mas, Ada yang bisa saya bantu, Bu? saya mau nebus obat ini Mas. Tapi maaf ya Mas, nggak bawa resep dari dokter. Ini ada fotonya aja buat suami saya, bisa kan? Oh iya, sebentar ya, saya siapkan dulu. Gampang banget, nggak usah pakai resep. Ini obatnya, Bu. Iya. Jadi berapa ya? Jadi 250.000 aja. Ini Mas. Ya. Makasih. Ini dia obat-obatannya Mas Dimas. Jadi sekarang tinggal Bi, kamu ngapain? Bianca kok serem banget sih? ini mah, aku lagi mau ganti cairan obatnya Mas Dimas sama cairan air garam. Jadi mah, nanti begitu si Mas Dimas itu dikasih obat sama Natasha, obatnya sama air garamnya akan masuk ke dalam tubuhnya Mas Dimas secara bersamaan. Dengan kayak gitu pasti kondisinya Mas Dimas akan semakin memburuk. Dan dengan kayak gitu, Natasha pasti nggak akan dipercaya lagi sama Aisyah. Sekarang masukin air garamnya. Nih,
Nggak ketahuan kan ya Maya? Enggak sih, ide bagus Bianca. Iya dong. Sus, tolong suntikin obat penenang ya. Baik, Bu. Kondisinya Mas Dimas sekarang udah stabil, Aisyah. Alhamdulillah ya Allah. Tapi Mbak, Mas Dimas kenapa bisa kayak gitu ya? Aku juga kurang tahu. Tapi ini mungkin tadi karena tekanan darahnya tinggi, makanya tiba-tiba jadi seperti ini. Tapi kamu gak usah khawatir. Tadi aku udah cek, nadinya juga udah normal kok. Sayang kenapa? Ya ampun, Arjuna pup Mbak. Bentar ya, aku gantiin dulu popoknya. Masya Bu. Iya, Sus. Kamu itu orang paling bodoh sedunia, Mas Dimas. Padahal kamu punya istri yang sangat cinta sama kamu. Tapi selama ini kamu malah sia-siain dia. Sampai-sampai kamu malah jatuh ke perangkapku. Iya, lagi happy banget hari ini. Fadil sayang, mau nangis? Minum sayang ya. Kenapa sayang? Oh, mau susu? Suara Fadil nangis? Apa nggak ada yang jagain? Aisyah, lagi repot ya? Gue bantuin ya. Gue gendong Juna. Gak usah Mas, gak apa-apa, aku bisa kok. Ya ampun, lagi repot. Atau gue gendong Fadil deh. Mas Setia, tunggu dulu. Mas, maaf sebelumnya, tapi ini kan di rumahnya Mas Dimas. Gak enak kalau ketahuan berduaan doang di kamar. Keluar dulu ya, Mas. Apa sayang? Fadil?
emang enak jadi sad boy. Apa? Gelagapan kamu? Bodoh. Mau-maunya jadi sad boy terus-terusan. Ngawur kamu tuh. Ya kan? Satya, Satya. Satya. Ih. Ampun. Kasih tahu malah main pergi begitu aja. Terus mukanya senewan lagi. Heran. Kok bisa ya aku ngelahirin anak macam Satya kayak gitu? Bodoh. Padahal dia itu ganteng, kaya raya, pengusaha sukses. Kok yang dikejar malah istri orang. Mana yang dikejar perempuannya macam dia lagi tuh si Aisyah. Heran ya, punya anak duanya laki-laki, tapi semuanya naksir sama itu perempuan. Gak jelas banget. Kacau ini. Ampun. Paket yang aku kirim udah tiba di depan rumah. Cepat Mama ambil. Mudah-mudahan Asa suka ya masakan ini. Pasti suka, Bu. Mas, mau cari siapa? Ini Mas, saya mau antar paket buat Ibu Lydia, Mas. Oh yaudah sini. Bentar Mas ya, saya foto dulu. Ayo. Oke, makasih ya Mas. Sama-sama. Ini kan bingkisan buat saya. Lancang kamu ya. Tadi saya cuma mau bantu masukin ke dalam aja, Bu. Kamu nggak usah cari-cari alasan ya. Nggak usah sok baik, nggak usah sok peduli. Untung aja saya buru-buru keluar. Kalau enggak, ini bingkisan jangan-jangan mau kamu colong, ya kan? Awas kamu ya. Ini ibu-ibu kenapa sih? Ngoceh aja kerjaannya. Sudah, kamu yang sabar. Bu Lydia kan memang begitu orangnya. Ya nggak bisa begitu, Bu. Ngoceh-ngoceh nggak jelas ngatain orang. Akbar, kamu jangan terpancing gitu. Bu Lydia memang begitu kok. Udah yuk kita masuk. Kasih makanan ini buat Aisyah. Ayo. Ya ampun Aisyah. Kamu repot sendiri ya nak. Itu ibu bawain makanan buat kamu. Kamu masih belum makan ya kan? Iya, kamu makan dulu ya. Kamu masih lapar kan? Kalau kamu nggak makan gimana? Gimana kamu ngurus si kecil ini nih? 2 nih tuh. Akbar, kamu bantu gendong Fadil ya? Ya. Biar Aisyah makan. Tenang aja. Aku gendong ya. Wish. Fadil sama Om Akbar ya. Cil, aduh, udah mulai tidur tadi, nangis-nangis. Ya udah, aku ajak main ke sana deh. Ya. Hati-hati ya, Mas. Ya. Aisyah, biar Juna ibu yang jagain ya. Kamu makan? Nggak apa-apa, aku bisa kok Bu sambil makan nanti. Yaudah kalau gitu, ibu siapin makanannya di ruang makan. Temenin mama makan ya? Iya. Aisyah, gimana kondisinya Dimas? Tadi Mas Dimas sempat drop Bu. Tiba-tiba dia sesak nafas. Tapi alhamdulillah sekarang udah membaik kok karena Mbak Natasha tadi cepet banget nanganinnya. Fadil, doain Papa Dimas ya. Supaya Papa Dimas cepat sadar. Biar Papa Dimas bisa gendong-gendong kamu lagi.
Kayaknya Juna udah anteng tuh. Biar ibu ya yang gendong. Ibu makannya? Udah kamu gak usah khawatir. Kamu biar makan enak. Sini, ibu gendong. Kasih Bu. Tadi gue tawarin bantuan, Aisyah nggak mau. Tapi dibantu sama Akbar sama Bu Yanti, Aisyahnya mau. Nak Setia, ngapain di situ? Yuk, sini makan bareng-bareng. Enggak Bu, saya udah makan. Nggak apa-apa, kamu harus makan. Kebetulan ibu masak banyak kok. Ayo, makan bareng Aisyah juga. Yuk. Bu, aku makanannya udahan, Bu. Sini, Aisyah. Juna. Habisin makanannya. Ya udah, sorry ganggu ya, selamat makan. Bu, bisa gendong kepala dulu. Kamu coba ngobrol sama Setia ya. Maafin aku, Mas Setia. Aku terpaksa kayak gini. Tapi aku cuma nggak mau ada lebih banyak kesalahpahaman lagi di antara kita berdua. Setia! Lo mau kemana? Mau selidiki kejadian yang menimpa Dimas kemarin. Gue sekalian cari bukti untuk bisa bikin dia di penjara, Bar. Ya, kita harus jaga-jaga. Siapa tahu Dimas tuh sadarnya masih lama. Bener juga sih. Oh ya, gimana dengan supir taksi dan preman yang kemarin kasih info ke kita? Itu bisa jadi saksi nggak? Lu bener juga, Bar. Kenapa gua gak kepikiran ya? Gue cari mereka deh. Ya udah, kalau gitu gue ikut. Yuk. Mas Akbar mau kemana? Tadi kayaknya ikut Nak Setia. Udah, kamu makan dulu. Habisin ya, jangan dibuang. Kan mubazir. Ya udah, lanjut makannya. Bagus, mereka lagi pada sibuk. Aisyah juga nggak jagain Dimas. Ini kesempatan buat aku nuker obat-obatnya Dimas. Hai Tasya. Mbak, Sini, makan bareng-bareng yuk. Bibi mana sih? Natasha, ayo makan. Iya, Bu. Ini Ibu masak banyak loh tadi. Wow. Halo dok, masih belum siuman? Oh, ya nanti kalau ada perkembangan saya kabarin lagi. Oh, iya dok, baik-baik.
Aduh, kerannya belum mau kematiin. Oke, aku kirim dulu ke Bianca. Biar dia tahu kalau aku kerja hasilnya bagus kayak dia. Yes. Mama Lydia berhasil. Yes. Mama. Apa sih, Bi? Sini. Apa sih? Lihat deh. Nih, Mama Lydia ngirim foto kalau dia udah berhasil. Oh ya? Dia berhasil? Itu. Berarti sekarang kita tinggal tunggu aja. Hubungan Natasha dan Aisyah akan segera bisa. Dan Mas Dimas akan meninggal. Jangan lama-lama deh. Aisyah, Bu Yanti, makasih banyak ya, makanannya enak banget. Tapi sekarang udah jadwalnya Mas Dimas untuk saya kasih obat. Jadi saya permisi dulu ya. Ya udah kalau gitu aku bantuin ibu bersihin ini semua, nanti aku susul ya Mbak. Ya, makasih sekali lagi Bu. Sebentar lagi, Natasha akan suntik Dimas pakai obat dari Bianca. Dan anak durhaka itu akan terima ajalnya. Pak, brownies mbak kue. Cobain enak, murah. Bu, Iya mas. maaf mau nanya, preman yang suka nongkrong di sini biasanya kemana ya? Wah, saya belum lihat mas. Jam segini masalahnya. Belum pada bangun kali orang-orangnya. Lagi pada tidur kali. Bar, kenapa kita kemarin nggak minta nomor teleponnya? Ya udah kalau gitu kita cari ke tempat sopir taksi kemarin aja. Bu, makasih ya. Makasih, Bu. Iya, ini nggak jadi beli browniesnya. Enak, murah, cobain Ya, makasih. Bapak cari Ali? Iya Pak, di mana dia? Saya mau ketemu. Ini bukannya mobilnya Ali? Ini mau mobil saya, Pak. Ali kemarin nyewa, Pak, sama saya. Orangnya di mana sekarang? Saya mau ketemu. Kalau nggak salah kemarin dia pulang kampung, Pak. Kampungnya di mana, Pak? Saya nggak ngerti, Pak. Dia orang baru, Pak, di sini. Atau nomor HP-nya? Punya, Pak. Maaf ya, Pak. Terus gimana? Kita nggak boleh nyerah, Bar. Atau kita ke gudang tempat kemarin. Siapa tahu di sekitar situ ada CCTV. Bener juga sih. Yaudah, yuk. Makasih ya, Pak. Oke. Sip. Nggak ada CCTV, Bar, dari tadi. Mana CCTV-nya? Kan yang bingung gua. Bar. Apa? Tuh, lihat rumah. Kayak ada CCTV, tapi gua nggak yakin deh. Ya udah kita cek aja. Yuk. Bar. Tuh, lihat. Ada CCTV. Oh iya. Alhamdulillah. Sekarang kita cari yang punya rumah.
Sus? Iya, Bu. Dosis suntikan hari ini udah dikasih? Belum, Bu. Ya udah nggak apa-apa, saya aja yang kasih ya. Baik, Bu. Kayaknya ada yang nggak beres sama obat-obatan ini. Sus, coba cek tabung oksigennya. Masih banyak, Bu. Masih banyak? Iya. Kenapa ya? Mbak, kok Mas Dimas sesak napas lagi? Saya juga kurang tahu, Aisyah. Tiba-tiba aja seperti ini. Ya Allah, kok bisa kayak gini ya? Dari kemarin sesak nafas, terus juga Mas Dimas belum sadar. Atau jangan-jangan obatnya nggak cocok, Mbak? Coba saya cek dulu ya. Sepertinya saya pesenin obat yang baru aja ya. What? Oh, OMG, obatnya mau diganti baru semua. Halo? Mas, Iya, saya mau pesen obat. Bisa langsung di-delivery kan? Iya, untuk resep sama alamatnya nanti saya kirim via teks ya. Terima kasih. Udah. Kacau. Aku harus kasih kabar ke Bianca. Ayo Bi, cepetan angkat. Pengen dengar Mama. Ini pasti Mama Lydia punya berita bagus buat kita. Ayo cepetan angkat. Halo? Bianca, ada berita buruk. Natasha memutuskan untuk mengganti semua obat Dimas dengan yang baru. Tunggu, Ma. Kok bisa berantakan kayak gini sih, Ma? Kalau gitu. Gini. Kalau gitu kita harus ubah rencana, Ibu Lydia. Ya harus dong. Tapi gimana? Oke. Dengerin kata-kata saya ya. Oke. Kalau itu sih gampang. Serahkan semuanya sama saya. Pasti beres. Sip. Oke, Ma.
Ini dia kompresornya. Tinggi juga ya. Nggak nyampe lagi. Berarti masih pakai tangga dong. Manjat gitu. OMG. Duh, padahal aku takut banget kalau urusannya naik-naik kayak gini. Aku mah takut banget pakai ketinggian. Mana gak ada orang buat yang disuruh lagi. Mau nggak mau, mesti manjat sendiri dong. Kuat nggak ya? Mana berat badan aku kayak mama lagi nih. Oke, aman. Aduh gemetaran. Aduh, mudah-mudahan kuat. Aduh, kerjaan banget sih ini. Udah kan? Udah, oke. Sekarang turun. Aduh ya ampun, gemetaran banget ini. Aduh, mana sih? Mana? Kok jauh banget sih tangganya? Ini dia. Gimana sih? Kuat banget. Duh, ini ember juga. Yang kerok emang jadi jatuh deh nih. Aduh, basah. Aduh, hari ini gak apa-apa basah. Yang penting udah berhasil bocorin. Kerjaan banget nih emang. Bianca ada aja idenya. Pasti ganti baju dong kalau kayak gini. Aduh. Itu belum diambil. Bahaya. Ini barang bukti. Oke. Ember. Oke. Aduh, capek banget. Aman. AC-nya mati lagi. Bibi. Apa aja? Ini AC-nya mati. Bibi punya nomor telepon tukang AC nggak ya? Ada Bu, ada di buku telepon ruang tengah. Boleh tolong teleponin, Bi? Kasihan ini Mas Dimas tidurnya jadi keringetan. Baik Bu. Langsung ke sini ya. Mana ya? Ini dia nih. Stop.
stop. Ada apa, Neng? Bapak berdua yang mau benerin AC di rumah ini ya? Iya, iya. Saya mau minta tolong, boleh nggak? Kamu minta tolong apa? Oh, tenang aja Pak, ini ada uangnya kok. Saya mau masuk ke rumah itu, tapi mau numpang sama mobil bak Bapak di belakang. Boleh nggak? Ada uangnya kok Pak. Oke, Neng. Silakan ikut. Tapi ada syaratnya. Apa tuh syaratnya? Gak boleh ketahuan sama yang punya rumah. Oke, beres. Ayo, saya numpang di belakang ya. Boleh. Din. Bantuin, Din. Ih, mobilnya kotor banget sih, bau lagi. Ya, mana ada kecoanya? Iyuh. Jadi ikut nggak, Bu? Ya. Jadi. Tutup yang rapat, Din. Jangan kelihatan. Ya. Siap, Bos. Ini juga udah rapat. Sip. Ayo. Ayo. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Mau apa ya? Servis AC, Pak. Dipanggil Ibu Aisyah. Sebentar, saya panggilin Bu Aisyah dulu. Ya, Pak. Servis AC ya? Ya, Bu. Dengan Ibu Aisyah. Iya. Di mana AC yang mau diservis, Bu? Oh, yang... Itu apa ya, Pak? Peralatan AC, Bu. Gawat, Aisyah denger aku lagi. Bu, di mana yang mau diservis AC-nya, Bu? Gak bawa peralatannya? Ya bawalah, Bu. Pastilah. Dit, ambil alatnya, Dit. Cuman peralatan doang kan, Bu? Ternyata cuma ada peralatan aja. Untung ibu itu udah keluar. Mari, Bu. Di mana tempat AC-nya yang rusak? Tolong diantarin ya, Pak. Baik, Bu. Ayo, Pak. Ya. Iya, amit-amit. Harus ngumpet di tempat yang banyak kecoanya kayak gini, jijik banget. Oh ya, aku harus segera ke kamar Mama Lydia. Lewat mana ya? Lewat jendela. Rasa juga ya jatuh tadi. Ini mana lagi nih Bianca? Kok belum datang-datang juga sih dia? Bianca, Mama. OMG. Kenapa sih, Ma? Kamu bau banget sih. Bau apa sih?
namanya juga tadi naik mobilnya tukang AC, nggak tahu tuh isinya apa aja. Air AC lah, apalah, ada kecoa lagi, ya bau lah. Jijik, mama nih, gue sih kayak gitu-gitulah. Aku tuh ngelakuin semua ini demi bisa masuk ke rumah ini dengan tanpa ketahuan ya. Jadi nggak usah tambah-tambahin, aku udah bete tuh nggak, bajuku udah bau kayak gini. Dah. Sekarang ini waktunya aku ngumpet. Ngumpet di mana ya? Ini aja nih. Enak aja. Gak. Kamu gak boleh ngumpet di sini. Yang ada ini nanti jadi bau gatal-gatal. Udah, mendingan kamu nih. Ngumpet kolong. Kolong mana itu nggak bisa, Ma. Nggak bisa lagi. Ya udah, ngumpet di dalam lemari. Di lemari, mah enggak. Di situ nggak ada ventilasi, nggak bisa napas. Nanti aku gimana tuh juga nggak cukup, nggak mau. Beneran ini jauh lebih aman kamu ada di sini. Ini ada ventilasinya kok. Daripada nanti kamu ketahuan. Cepetan sini. Di sini aja deh. Biarkan apa sih? Iya. Masih di sini. Mama kasih tahu ke kamu ya. Lemari ini jauh lebih aman, lebih baik daripada kamu nanti ketahuan sama Dimas. Hah? Udah, ini tempat paling aman buat kamu daripada nanti kamu masuk penjara. Hah? Bianca, kamu ingat ya, kamu harus berkorban dan pengorbanan yang kamu lakukan ini cuma sedikit. Daripada masuk penjara itu tempat yang kecil, bau dan semuanya gak enak. Oke? Cukup. Oke, iya. Ngumpet di sini ya. Ya, dah. Nurut. Iya, mau pelan-pelan ya. Gelap. Tunggu. Ma, nanti aku minumnya gimana, Ma? Apa sih? Aduh, ini apa lagi sih? Ini bajunya keluar, masukin. Ma, nanti aku minumnya gimana, Ma? Jangan berisik. Apa? Mau lihat rekaman CCTV? Emang kalian berdua siapa? Saya Setia, Pak. Saya Akbar, Pak. Jadi kemarin malam itu ada kejadian di gedung yang mau diledakkan, Pak. Tapi ternyata saudara saya terperangkap dalam sana. Astaga. Kondisi saudara kamu gimana? Saudara saya sekarang kondisinya kritis, Pak. Makanya kami berdua kesini untuk minta izin sama Bapak untuk mengecek rekaman CCTV. Karena kami curiga adanya tindak kriminal, Pak. Tunggu sebentar ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima. Alhamdulillah, Bar. Mudah-mudahan. Oh ya, Pak. Ini, kata dulu. Lanjut. Oh, stop, Pak. Maju lagi, maju. Zoom in. Bar. Bener, ini mereka, Bar. Pak, maaf boleh kami minta kopiannya, salinannya? Ya udah, tunggu sebentar ya. Ya, terima kasih ya, Pak ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Kurang ajar. Akhirnya kan. Ini kopiannya. Iya, Pak, terima kasih banyak. Nanti kami kembalikan lagi. Mudah-mudahan sukses ya. Ya, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Ya, Bar. Selangnya bocor, Pak. Ya Bu, saya sudah tambal dan saya sudah perbaiki. Sekarang kita tes ya Bu ya. Iya, udah mulai dingin, Pak. Iya. Makasih ya. Ya, sama-sama Bu ya. Ya Bu, kalau gitu saya permisi dulu Bu ya. Iya. Maaf. Ya. Yaudah. Aisyah, kamu capek nggak? Dari tadi kamu jagain Mas Dimas. Kalau kamu capek istirahat aja nggak apa-apa. Biar aku yang jaga Mas Dimas. Iya sih Mbak, sebenarnya aku udah mulai capek. Aku istirahat di kamar anak-anak. Boleh ya Mbak? Boleh. Dokter, apa saya boleh pulang malam ini? Dan besok pagi akan saya jaga kembali di sini. Karena anak saya sedang demam. Oh gitu ya? Ya udah nggak apa-apa, kamu pulang aja. Kasihan anak kamu. Mas Dimas juga kondisinya udah mulai stabil, jadi saya bisa jaga sendiri. Terima kasih dokter. Saya permisi. Hati-hati ya.
Bianca, ayo keluar. Aduh, kamu gimana sih? Mama gimana sih? Tuh, ayo cepet. Udah aman. Mereka semua kayak udah berarti kok. Ayo cepet pelan-pelan. Aduh sakit semua nih. Aduh, kamu manja banget sih. Udah cepetan. Lakuin apa yang harus kamu lakuin. Ayo. Iya. Bentar, kamu tunggu situ. Ayo. Bianca. Sini. Aman. Ayo. Udah cepet. Ayo. Kayaknya dia tidur nyenyak deh. Bagus. Tidur lagi sayang. Itu Bayu udah diem. Oke. Mas, sayang. Kamu tidurnya nyenyak ya Mas ya. Semoga kamu kekal di alam sana. Selamat tinggal, Mas. Kamu gak akan bisa nyakitin aku lagi, Mas. Anak papa dua-duanya pintar, lagi tidur ya. Ganteng. Gantengnya papa dua-duanya lagi tidur. Mas Dimas. Adil sayang. Aisyah tunggu. Kamu mau bawa anak-anak aku kemana? Aisyah tolong, jangan pergi. Tolong maafin aku
atas semua kesalahan aku terhadap kamu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu dan tanpa anak-anak aku, Aisyah. Jadi tolong jangan pergi. Bukannya selama ini hidup kamu bahagia ya Mas tanpa aku? Jadi mulai sekarang, aku juga bakal cari kebahagiaan aku sendiri. Bertiga. Sama Fadil dan juga Junah. Aisyah. Aisyah. Kamu ya? Hah? Kamu di dalam mimpi aja kamu masih mikirin Aisyah. Aisyah. Emang dasar kamu tuh bener-bener brengsek. Bener-bener keterlaluan kamu, Mas. Baik, kamu bener-bener cepet aja. Kamu mendingan aja. Lepasin. Ih. Aisyah, tolong Mas. dengerin aku, Aisyah. Tolong, jangan pergi. Aisyah. Aisyah. Sakit aja masih nyusahin aku. Ih, ini kenapa kenceng banget sih pegangannya? Jangan-jangan kamu pura-pura ya? Hah? Kamu pura-pura sakit? Kamu pura-pura sakit ya? Lepasin, lepas. Au. OMG. Suara apa itu? Aduh, Bianca, gimana sih? Mas Dimas? Kayak ada suara ya. Kayak dari arah kamarnya Mas Dimas. Jangan-jangan. Aisyah, kamu dengar juga nggak? Itu suara apa ya? Mbak denger juga. Kayak dari kamar Mas Dimas deh, Mbak. Kacau nih, kacau. Itu si Natasha sama Aisyah sampai bangun. Terus sekarang mereka mau ke kamar Dimas lagi. Aduh. Ya ampun, itu si Bianca bisa ketahuan dong. Kan si Bianca masih ada di dalam kamarnya Dimas. Aduh. Lepasin. Kamu gak lepasin, nggak sih? Lepasin. Bener-bener ya Mas ya. Bener kamu nyusahin aja. Kita cek yuk. Natasha, tadi Mama tuh sempat dengar ada suara jatuh apa gitu. Itu dari kamar kamu, Aisyah, atau dari kamar Natasha ya? Dari kamar Mas Dimas beli dia. Ah, masa sih? Kamar Mas Dimas gitu? Masa Iya, sih? Bu. Yang benar. Dimas? Kok mati lampu? Ya ampun,
Ini mungkin screennya kali ya. Aku coba cek ya. Aku coba cek dulu screennya. OMG, ada-ada aja deh. Tadi dengar suara barang jatuh, terus sekarang kamar Dimas lampunya mati, tapi di luar tetap aja nyala. Apa konslet atau gimana sih? Dimas? Dimas, ini Mama sama Aisyah nih lagi mau nyamperin kamu. Kamu baik-baik aja kan? Duh, gelap nih, gak kelihatan. Bu, aku bawa handphone. Ada senternya kan? Jangan-jangan Bianca yang sengaja bikin mati lampu. Tapi kayak gini, pasti sebentar lagi juga nyala. Mana Natasha udah di depan. Mana sempet Bianca ngumpet. Sebelah mana ya? Ini dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Mas Dimas. Akhirnya nyala juga. Tapi aneh banget. Kenapa bisa tiba-tiba mati lampu ya? Ya kok gak ada kabarnya sih? Ayo dong kabarin Mama, nak. Telepon siapa? Siska. Oh, Ibu Lydia. Kok gak diangkat sih? Coba telepon lagi deh. Masa gak ada yang diangkat? Gak diangkat-angkat. Astagfirullahaladzim, Mas Dimas. Ya Allah, Mas kok kayak gini, Mas? Ya ampun, Dimas. Mas Dimas, kok bisa kayak gini? Gak tahu. Bantu, Mbak. Mbak, boleh tolong periksa Mas Dimas ke... Saya takut kenapa-napa, Mbak. Iya, aku cek ya. Detak jantungnya cepet banget, Aisyah. Kayaknya Mas Dimas mengalami shock deh. Astagfirullahaladzim. Aku coba cek tekanan darah juga ya. Iya, Mbak. Ini sebenarnya ada apa sih yang terjadi di kamar Mas Dimas, Mbak? Tekanan darahnya juga tinggi banget, Aisyah. Terus gimana dong, Mbak? Sepertinya aku harus kasih suntikan penurun tekanan darah. Ya. Itu Bianca beneran berhasil lolos. Apa masih di sini sih? OMG. Dia sembunyi di dalam lemari. Mbak, apa Mas Dimas bisa sadar, Mbak? Kamu tenang aja ya. Mudah-mudahan Mas Dimas gak kenapa-napa. Lagi pula juga besok dokter dari rumah sakit datang. Akan periksa semua kondisinya Mas Dimas. Jadi kamu gak usah khawatir. Ya, aku rapiin dulu ya. Iya, Mbak.
suara anak-anak nangis. Aku ke kamar bayi bentar ya. Mau ke mana kamu? Hah? Mau kemana? Itu anak-anak nangis, Bu. Saya harus ke kamar dulu sebentar. Aduh, anak bayi nangis itu biasa. Nanti juga diam sendiri. Udah itu urusin Dimas. Urusin. Istri macam apa sih kamu? Kok lebih khawatir sama anak dibanding sama suami? Ya. Ya, karena saya itu khawatir sama keadaan Dimas dan kamu sebagai istri jagain dong. Ya ampun, Bu Lydia. Tolong dong, Bu. Sebentar aja, Bu. Lagi juga di sini kan ada Mbak Natasha. Enggak. Kamu jagain suami kamu. Bu, kalau Ibu kayak gini, saya jadi curiga loh sama Ibu. Kamu itu ya, jaga pikiran kamu. Jangan aneh-aneh tentang saya. Emang dasar kamu tuh ya. Istri yang gak berbakti sama suaminya begini ini nih. Kalau kamu mau keluar, keluar. Tuh, keluar. Keluar biar puas kamu. Keluar. Mbak. Ya udah. Berarti saya juga mau balik ke kamar. Toh Dimas juga udah dijagain kan sama kamu? Hampir aja ketahuan. Bianca, kamu gimana sih? Gagal lagi. Gemes deh mama sama kamu. Mama tahu gak sih kenapa tadi aku bisa gagal? Karena tadi itu Mas Dimas udah hampir sadar. Dia tuh pegangin tangan aku. Makanya aku gagal. Tapi kok aku ngerasa ada yang aneh ya? Apalagi sama Bu Lydia. Sikapnya sangat mencurigakan. Ngapain tadi dia pas aku mau keluar sempat ngalang-ngalangin aku? Ada apa ini sebenarnya? Pasti dia nggak beres deh nih. Bianca, tapi tetap aja itu karena kecerobohan kamu. Gimana sih kamu? Untung aja tadi mama itu sigap kasih bantuan ke kamu. Kalau enggak kamu ketahuan, ketangkap kamu. Oke, sekarang juga kamu pergi. Kamu pergi dari sini sebelum ada timbul lagi masalah baru. Pergi. Enggak. Aku nggak akan pergi dari sini sebelum aku menyelesaikan apa yang harus aku selesaikan. Bianca, kamu dengar ya. Kamu keluar sekarang juga. Kalau enggak, kita semua bisa ketahuan. Ngerti nggak? Keluar. Atau kamu pilih, Mama panggil aja Aisyah sekalian ya. Dan Mama kasih tahu ke dia semuanya, oke? Ya, kayak gitu. Oh, jadi Mama sekarang mau ngancam aku? Iya. Aku yakin Mama nggak akan berani ngelakuin itu. Sekarang, Mama tanya sama kamu. Kamu memangnya punya rencana apa lagi setelah ini? Hah? Punya rencana apa? OMG, kok ada bayangan di pintu? Ya, aku bisa aja. Lydia ngomong sama siapa? Pasti ada seseorang di dalam.
Aku nggak kedengar apa-apa lagi. Hah? Siapa itu? Ngapain kamu masuk ke kamar saya? Bu Lydia, tadi saya dengar ibu ngomong sama seseorang. Siapa, Bu? Idih, kamu ngaco ya? Saya lagi ngomong sama siapa? Nih, lihat nggak nih, saya lagi megang apa? Saya lagi megang handphone. Saya lagi nonton video. Saya yakin ibu pasti lagi nyembunyi sesuatu kan? Hah? Kamu mau ngapain? Jangan ganggu privasi saya ya. Bu, ini rumahnya Mas Dimas, jadi aku boleh ngapain aja di sini. Gaya-gayaan banget kamu, Aisyah. Belagu banget sih, pakai mau ngecek-ngecek segala. Kamu mau ngapain sih? Keluar nggak? Saya bilang keluar, keluar. Bu Lydia. Apa? Kalau saya sampai tahu ibu macam-macam sama Mas Dimas, saya nggak akan tinggal diam, Bu. Kamu nih ngomong apa sih? Kamu dengar baik-baik ya, saya ini mamanya Dimas. Sedang kamu siapa? Kamu tuh cuma istri yang baru datang dalam kehidupan Dimas baru-baru ini aja, ya kan? Walaupun Dimas anak tiri saya, tapi saya sayang banget sama Dimas. Ingat itu. Keluar. Iya, dan saya juga tahu kalau ibu sayangnya sama Mas Dimas, itu nggak terlalu tulus. Kalau saya sampai tahu ibu nyakitin Mas Dimas, saya nggak akan segan-segan bilang sama satpam untuk usir ibu seperti saya usir Mbak Bianca sama Bu Siska. Mulut kamu jangan kurang ajar ya sama saya ya. Keluar, kamu keluar. Terserah. Apa sih kamu kok ketawa? Jadi sekarang Aisyah tuh makin galak ya, semakin berani gitu. Dan Mama Lydia kayaknya makin gak ada harga dirinya nih di depan Aisyah. Bianca, kamu jangan bikin Mama emosi ya. Hah? Itu muka? Kenapa, Ma? Kepucet? Hah? Oh, Mama takut ya? Takut kalau Mama diusir sama Aisyah, ya kan? Kamu ngomong apa sih? Mama takut diusir kan sama Aisyah. Kamu dengar baik-baik ya, dengar baik-baik ya. Mama itu nggak ada takut-takutnya sama sekali. Karena apa? Apapun yang terjadi, Mama bukanlah di pihak yang dirugikan. Catat itu. Kamu dengar nih, Bianca? Kalaupun ya rencana kamu berhasil, Dimas, Aisyah itu bukan siapa-siapa lagi, oke? Dan kalaupun juga rencana kamu itu gagal, Dimas sadar, Aisyah pasti nggak akan dimaafkan sama Dimas. Dimas marah besar karena apa? Karena Dimas merasa sudah dikhianati karena selama ini dia dibohongi soal anak kandungnya yang disembunyikan sama Aisyah. Dan kamu adalah pihak yang paling susah lahir batin. Kalau Dimas sadar, karena kejahatan kamu akan terbongkar semuanya dan kamu akan masuk dalam penjara. Setelah ini, pastikan kamu nggak gagal lagi. Paham? Natasha, Mbak, malam ini aku bakal jagain Mas Dimas di kamar. Nggak usah khawatir gitu, Aisyah. Pasti semuanya kan baik-baik aja kok. Enggak, Mbak Natasha. Kalau seandainya Mbak tahu
sebenarnya Mbak Bianca itu seperti apa, aku yakin Mbak juga pasti ngelakuin hal yang aku lakuin sekarang. Sekarang gini Mbak, gimana caranya Mas Dimas tiba-tiba posisinya bisa berubah kayak gitu Mbak? Aku takut. Dan aku juga gak terlalu percaya sama Bu Lydia. Pasti Bu Lydia ada sangkut pautnya sama Mbak Bianca. Anak-anak kamu gimana? Anak-anak, nanti biar boxnya aku pindahin juga ke depan kamar, jadi aku bisa jagain anak-anak sekaligus juga Mas Dimas. Yang penting Mas Dimas aman malam ini. Ya udah, kalau gitu aku temenin kamu ya. Setia, kita sekarang udah dapet buktinya nih. Terus, usaha selanjutnya apa? Takutnya tuh bukti belum cukup, Bar. Gue rasa kita simpan dulu aja sambil nunggu waktu yang tepat. Setia. Hah? Soal Aisyah gimana? Aisyah? Iya, soal perasaan lu ke Aisyah lah. Akbar, please jangan bahas ini ya. Gue gak mau. Setia, gue yakin Aisyah pasti bakal balik lagi ke lu. Akbar, udah ya cukup ya. Setia, kalau sampai Dimas sadar, terus nanti dia bakal nyanyain Aisyah lagi gimana? Hah? Cuma lu doang kan yang bisa buat Aisyah. Gue juga gak mau harapan gue seperti itu. Tapi kalau emang Dimas seperti yang lo omongin, itu akan membuat Aisyah hancur. Dan gue gak mau lihat Aisyah hancur. Ya gue ngerti perasaan lu sih, cuman kalau bisa lu jangan lepasin dia ya. Lu harus perjuangin cinta lu ke Aisyah. Lu sama Aisyah itu tuh berhak bahagia dan lepas dari bayi-bayinya Dimas. Aisyah, kamu bener-bener sangat cinta ya sama Mas Dimas. Kamu kenapa Aisyah? Gak pernah cemburu sama sekali sama Mas Dimas. Padahal Mas Dimas kan bisa dibilang bukan pria yang begitu setia. Kamu juga kenapa mau nikah sama Mas Dimas? Padahal Mas Dimas kan udah punya istri. Dan kamu juga pada akhirnya jadi yang kedua. Mbak, seburuk-buruknya Mas Dimas, tapi bagi aku Mas Dimas itu adalah orang yang adil dan penyayang. Mbak tahu nggak? Dia nikahin aku itu untuk jaga kehormatan aku. Ya walaupun setelah menikah selalu banyak masalah, tapi Mas Dimas selalu ngelindungin aku dari semuanya Mbak. Sebelum akhirnya itu jadi ngejauh kayak gini. Tahu dari mana kamu Aisyah? Kalau Mas Dimas adalah orang yang penyayang. Kalian kan belum terlalu lama menikah. Jadi kamu juga pasti kan belum terlalu mengenal luar dan dalamnya Mas Dimas. Aku tahu dari sorot matanya Mas Dimas, dari sikapnya dia, dan kisah-kisahnya dia waktu dia masih remaja. Jadi dulu tuh Mas Dimas pernah cerita sama aku kalau dia tuh punya sahabat waktu masih kuliah Mbak.
Dan dia sayang banget sama sahabatnya. Kayaknya aku pernah dikasih tahu dia siapa aja nama-nama sahabatnya. Ada Adiga, terus ada Trisha Salim. Dia ada cerita apa aja soal Trisha Salim? Kayaknya ada mencurigakan di rumah ini, Pak. Maksud lo? Gue belum bisa cerita banyak, tapi gue minta tolong sama lo. Lo tolong cek semua ruangan di rumah ini. Takutnya ada orang luar yang nggak masuk ke rumah ini. Mam? Mam mau kemana? Mama mau jemput Karissa. Itu pintu pakai dikunci segala. Udah, Mama jalan dulu ya. Cepetan kerjain. Baik, Bu. Mas Setia ngapain?